Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Apakah hari ini masuk semua? Karena ada yang nggak sakit, marilah kita agar senantiasa kita diberikan kesehatan terus ya. Kelancaran sampai pelajaran akhir nanti. Untuk itu sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Ya mungkin Mbak Yasinta. Kita pada duduk siap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, coba pada pertemuan yang kedua ini, ya, kalau pertemuan pertama kemarin itu kan kita sudah membahas tentang materi apa? Coba ada yang masih ingat? Katakan. Ya, betul sekali, faktor-faktor perubahan lingkungan. Nah, ya, faktor-faktor perubahan lingkungan. Kira-kira kalau membahas tentang faktor-faktor perubahan lingkungan, itu di benak kalian itu apa saja yang terlintas? Kira-kira faktor-faktor perubahan lingkungan. Suhu, kemudian apa lagi? Biotik. Pencemaran, iya. Ya, kemudian kalau setelah tadi ya ada pencemaran, kemudian ada faktor suhu, kira-kira faktor-faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan itu secara umum dibagi menjadi berapa? Dua, apa saja? Ya, faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Kalau faktor alam itu contohnya seperti apa? Banjir, ya, kemudian terus apa lagi? Tsunami, longsor. Nah, kalau akan aktivitas manusia, buang sampah sembarangan, kemudian menebang hutan, ya secara liar ya, atau ya kemudian apa lagi selain itu? Ya, kebakaran hutan ya. Nah, coba tadi faktor-faktor yang telah kalian sebutkan tadi, ya, ada membuang sampah sembarangan, ya, kemudian ada apa lagi kebakaran hutan. Nah, itu kan salah satu ya penyebab ya perubahan lingkungan tersebut itu bisa terjadi. Nah, kemudian sebelum memasuki kegiatan, coba silakan semuanya bisa buka Mentimeter terlebih dahulu. Sudah buka semua? Sudah? Kalau sudah, di situ ada satu pertanyaan ya. Bagaimanakah cara agar suatu lingkungan tidak mengalami kerusakan? Coba silakan beri pendapat kalian. Satu, dua,
Sudah cukup ya. Nah, di sini ada yang paling banyak itu menjadi apa? Bagaimana cara agar suatu lingkungan tidak mengalami kerusakan itu tadi ada dijaga, dilestarikan, kemudian juga lingkungan juga ada reboisasi dan sebagainya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Nah, apakah yang menyebabkan suatu lingkungan bisa tercemar? Kira-kira apa? Adalah manusia. Ya, sini ada yang jawab timbal ulah manusia. Ya, memang lingkungan tercemar itu banyak ya, banyak terjadi karena akibat ulah manusia ya. Kalau di dalam Al-Quran kan dijelaskan doa al-fasad bil bari wal bahri. Jadi kerusakan lingkungan itu apa? Telah nampak kerusakan di bumi dan di darat dan di laut itu karena ulah manusia itu ya, ulah tangan manusia. Nah, memang hal itu juga sangat ya memang terjadi sekali ya ulah manusia. Nah, kalau sudah kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, kemudian coba tadi kan ada yang menyebutkan tentang faktor-faktor ya. Tadi ada karena kerusakan lingkungan karena aktivitas manusia seperti buang sampah, kemudian karena apalagi ya penggundulan hutan, kemudian kebakaran hutan dan sebagainya. Silakan coba, saya pengen dari salah satu dari kalian ingin mengungkapkan opininya dari pertanyaannya itu ya. Jadi apakah faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan? Coba kira-kira siapa yang mau beropini? Ya, apakah faktor utama yang menyebabkan terjadi perubahan lingkungan? Kira-kira apa? Faktor utama? Ya, faktor alam termasuk manusia ya. Nanti diajarkan. Kemudian siapakah yang paling bertanggung jawab? Kira-kira? Atas pencemaran lingkungan. Ya, manusia ya. Kenapa manusia? Ya, karena manusia itu dijelaskan ya sebagai makhluk yang paling kuat gitu ya di muka bumi ya, atau antropocentris gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan tadi ya seperti pencemaran lingkungan, buang sampah ya, itu kan yang menyebabkan lingkungan rusak ya. Apakah yang dapat manusia lakukan untuk menangani permasalahan perubahan lingkungan tersebut? Kira-kira apa? Apakah yang dapat manusia lakukan untuk menangani permasalahan perubahan lingkungan? Apa yang harus manusia lakukan? Kira-kira siapa yang ingin berpendapat? Apa yang harus manusia lakukan? Ya, apa? Ya, tadi adalah reboisasi. Kemudian apa lagi? Yang ini Mbak Nisa? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ketika bukan tidak membuang sampah sembarangan ya, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan salah satu penyelesaiannya. Berarti kan di sini dari permasalahan itu dibutuhkan harus ada penyelesaian, ya enggak? Nah, berarti penyelesaian seperti apa yang harus dilakukan manusia? Apa? Penyelesaian seperti apa yang harus dilakukan manusia? Ayo. Ya, apa? Melakukan penghijauan. Ya, itu kan berarti setelah itu disebutkan ya, kan telah disebutkan melakukan penghijauan atau reboisasi. Ya, itu kan berarti salah satu apa coba? Upaya. Ya, upaya. Seperti materi kita yang akan bahas, kita itu akan membahas tentang upaya ya. Upaya ya, penyelesaian permasalahan pada perubahan lingkungan.
ini adalah tujuan pengajian kita kali ini. Nah, sebelum kita membahas upaya penyelesaian permasalahan pada beban lingkungan, marilah kita simak video terlebih dahulu. Karena masing-masing negara punya kepentingan sendiri, akan ada tarik ulur yang
sama tinggal di planet yang sama, tidak terbebas dari risiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan, itu yang paling kita butuhkan segera. Kita nggak bisa membeli planet, tapi masa depan bisa. Ya, sudah selesai ya. Nah, coba bersama video tadi, kira-kira apa ya masalah ya ke depan yang terjadi pada planet kita? Ya. Ada yang ingin berpendapat? Mungkin Mas Bagus paling belakang. Apa tadi Pak pertanyaannya Pak? Ya, jadi berdasarkan video tadi, kira-kira ke depannya bumi kita itu akan seperti apa, Mas? Mungkin berdasarkan apa yang disampaikan Mbak Nana, bumi mungkin akan besar terkait perubahan lingkungan atau pencemaran. Namun sebagai manusia kita tetap optimis, kita bisa melakukan menyelamatkan bumi dengan melakukan hal-hal baik yang bisa menyelamatkan bumi. Ya, baik sekali ya. Jadi apa yang dikatakan Mas Bagus itu ya betul ya. Jadi bumi ke depan itu mesti apa? Akan mengalami ya perubahan yang sangat signifikan ya. Karena apa? Penyebabnya apa tadi dijelaskan awal video? Karena apa? Adanya kenaikan suhu yang diakibatkan oleh siapa? Manusia. Nah, berarti udah jelas ya, sudah sangat jelas ya, manusia tersebut itu ya berpengaruh besar ya. Kalau kita hanya berdiam diri, maka masalah tersebut itu akan cepat selesai atau tidak akan selesai. Ya, tidak akan selesai ya. Ya, memang tugas kita itu sebagai manusia yang menghuni planet di bumi itu tugasnya sangat berat ya. Walaupun ya tidak bisa diselesaikan secara tuntas, tetapi paling tidak kita bisa mengurangi ya dampak ya perubahan lingkungan yang sangat ekstrim. Ketika perubahannya kenaikan suhu ya tiap tahun itu bisa tercatatkan satu ya sampai 2050 itu diperkirakan itu suhu bumi itu rata-ratanya bisa mencapai 60 derajat. Jadi bayangkan ya kayak bisa masak telur itu kayaknya matang gitu ya. Nah, untuk itu ya sebelum kita lanjutkan pelajarannya ya silakan saya minta untuk bagikan kelompok ya menjadi 4 kelompok ya. Nah, silakan bisa mengelompok pada kelompoknya masing-masing. Oke ya. Nah, untuk membahas kelompok ya di sini kelompok. Nah, kelompok 1 itu membahas ya tentang pencemaran sungai di Bengawan Solo ya. Kemudian kelompok 2 itu membahas tentang deforestasi hutan yang dari Indonesia utama. Kemudian kebakaran hutan dan kelompok 4 yang terakhir adalah membahas pencemaran limbah pertambangan. Nah, nanti teknisnya seperti apa ya? Nah, nanti ya kalian bisa baca artikel yang disediakan pada masing-masing kelompok ya, tadi artikel link tadi ya. Kemudian rumuskanlah permasalahan yang terdapat pada artikel tersebut, kemudian cari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian hasilnya adalah penyajikan hasil diskusi dalam bentuk infografis. Nah, nanti kriterianya adalah ya infografis itu terdiri dari terdapat akar permasalahan yang didukung dengan data pendukung. Nah, kemudian terdapat juga dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut, serta yang terakhir itu ya diberikan solusi ya, solusi dari permasalahan tersebut ya yang harus dilakukan. Ya, sampai sini untuk kerja kalian ada yang ingin tanyakan? Ya kalau sudah silakan bisa berdiskusi menurut kelompoknya masing-masing. Ya saya kirimkan linknya. Nah, sudah. Coba ada yang ingin tanyakan tentang pembahasan tadi?
kata diskusi. Dinamik. Ya, waktunya 10 menit lagi ya. Ya, ada yang ingin tanyakan dari diskusi kalian? Diskusi kalian? Ya, tadi ya ini ya akan masalahnya itu didukung dengan data pendukung ya, dan waktunya 5 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Setelah itu nanti kita coba presentasikan ya. Nah, ini habis. Nah, untuk itu ya selanjutnya kita akan mempresentasikan permasalahan yang telah kalian bahas tadi ya. Mungkin dari kelompoknya Mbak Nisa untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, sekarang ya waktu presentasinya 3 menit ya.
ya. Jadi untuk masalah ini upaya dari permasalahan di Solo itu bisa dengan cara mengurangi tentang pencemaran tersebut, misalnya dengan ini mengurangi limbah tersebut, kemudian dari pabrik tersebut itu jangan sampai mencemari sungai tersebut. Kemudian upaya preventifnya, upaya permasalahannya tersebut juga dari kasus Bengawan Solo ini mungkin dari kasus pencemaran Bengawan Solo karena dari industri bisa dilakukan dengan cara membuang limbahnya itu ke tempat yang lain dari yang sungai. Jadi itu adalah konsekuensinya dari pemilik pabriknya, pabrik industrinya untuk bisa mencari cara untuk membuang limbahnya tidak di sungai. Dan mungkin bisa saja dalam hal biologi bisa menggunakan bioteknologi yang bisa misalnya untuk membuang limbah minyak menggunakan bakteri tertentu, jadi bisa lebih mengurangi pencemaran. Kemudian juga jangan menggunakan deterjen yang yang khusus itu, jangan menggunakan deterjen yang bersih karenanya tidak tercemar di sungai. Ya, jadi setiap pabrik itu seharusnya memiliki saluran air tersendiri, tidak langsung dibuang ke sungai. Jadi ada bak-bak penampung di situ, dan juga bisa ditambahkan bakteri-bakteri tertentu yang bisa menguraikan limbah tersebut terlebih dahulu sehingga kadar kandungannya itu lebih sedikit atau bahkan bisa hilang baru dibuang di sungai. Sudah cukup? Ya, mungkin terima kasih atas presentasinya. Silakan bisa kembali ke depan. Ini berdasarkan hasil presentasi dari kelompok ya yang membahas tentang pencemaran sungai di Bengawan Solo. Itu kan berarti salah satunya itu upayanya itu tadi dijelaskan tentang pengolahan limbah yang ada di pabriknya ya. Kemudian bisa cara dengan bioteknologi ya, atau dengan cara pengurangan limbah itu sendiri. Nah, atau bisa limbahnya itu harus diolah sebelum dibuang ke sungai. Jadi bisa dilakukan destilasi atau dan sebagainya ya. Nah, karena semua kelompok sudah presentasi ya, berarti kita sudah memasuki akhir dari pembelajaran, yaitu tentang upaya ya pencegahan yang kita bahas pada hari ini ya. Berarti kan ada 4 permasalahan ya. Ada permasalahan yang bahas tentang pencemaran sungai di Bengawan Solo, kemudian ada pencemaran di pencemaran udara seperti di kebakaran hutan, kemudian deforestasi atau peralihan lahan hutan menjadi ya pemukiman atau lahan yang lain. Kemudian ada pencemaran tanah yaitu tentang ya limbah ya pertambangan. Nah, di sini ya berarti kan tadi seperti yang dijelaskan kelompok-kelompok yang telah presentasi itu kan ada beberapa upaya ya, yaitu caranya itu satunya tadi bisa apa? Tadi seperti yang dijelaskan oleh kelompoknya Mbak Nisa itu apa? Yaitu dengan ya menggunakan bioteknologi. Kemudian kalau dari kebakaran hutan berarti apa yang harus dilakukan? Ini dari kelompoknya Mbak Dea. Ya, kebakaran hutan berarti apa yang harus dilakukan upayanya? Oke, untuk mencegah kebakaran hutan, upayanya adalah tidak membuang puntung rokok ke semak-semak, karena sedikit saja membuang puntung rokok akan menyebabkan terjadinya kebakaran seperti itu. Nah, ya berarti kesimpulan pelajaran kita hari ini ya itu kan berarti salah satu upaya-upaya untuk pencegahan perubahan lingkungan itu satunya ya, yaitu mengurangi aktivitas yang menghasilkan yang mengurangi penggunaan bahan perusak ozon. Berarti seperti ya penggunaan ya AC ya yang pokoknya itu menghasilkan gas karbon ya, entah karbon dioksida atau karbon monoksida. Nah, kemudian juga harus ya menjaga keberadaan daerah terbuka hijau dalam upaya mempertahankan keberadaan daerah resapan air maupun penyerapan
karbon. Nah, kemudian bisa melakukan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan yang memadukan antara perencanaan ruang laut, pesisir dan daratan untuk mencegah ya seperti ya abrasi. Kemudian peningkatan kepedulian masyarakat terhadap upaya perlambatan atau mencegah peningkatan permasalahan global. Ya, kemudian dan merehabilitasi lahan kritis dengan cara menggalakkan penanaman pohon atau rehabilitasi sebagai upaya memperbanyak media penyerap gas karbon serta meningkatkan ketersediaan cadangan air ya, jadi atau melakukan rehabilitasi. Nah, karena kita sudah selesai ya, maka silakan kalian bisa buka link Google Form berikut ya. Silakan, linknya sudah di-share di grup WhatsApp. Silakan bisa dibuka dan dikerjakan, waktunya 10 menit ya. Ya, karena sudah selesai, sudah dikerjakan. Ya, karena sudah dikerjakan ya, berarti kita sudah mencapai puncak dari pembelajaran, yaitu di akhir pembelajaran ya. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.